Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali ceritanya. Dan sebelumnya, jangan lupa untuk bantu like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kisah perjalanan Sang Kiai 6 bagian 1. Sebenarnya untuk menikah, pemuda seumurku 23 tahun, menurutku juga belum matang. Masih banyak yang harus digapai. Sebenarnya alasan itu kubuat-buat sendiri. Kalau tak mau membohongi, jawaban yang pas adalah aku takut memberi nafkah. Akan ku kasih makan apa nanti istriku? Kerjaan tetap tak ada. Kalau membanggakan sebagai pelukis, tak cukuplah. Rokok saja aku kadang harus ngelinting dari puntung. Apa jadinya nanti istriku? Pikiran seperti itu tuh timbul dan ada sebelum aku menjalani lakung gembel, jadi pengemis dan orang gila. Untuk melihat dengan ainul haq bahwa segala rezeki, segala makhluk yang bergerak merayap di atas bumi ini adalah di dalam kekuasaan Tuhan. Kalau aku sudah mengamalkan ilmu tawakal, tentu aku ditawari nikah. Hei saja. Aku berjalan cepat karena sudah ngantuknya mataku. Jam di tanganku sudah menunjukkan jam 10 siang. Aku berhenti ketika mau menyeberang jalan raya, menunggu mobil yang lewat sepi. Tiba-tiba suara kecil merdu terdengar di belakangku. Mas Ian, tunggu! Suara Juwita berlari sambil membawa kresek hijau menyusulku. Ini mas, nanti untuk berbuka puasa. Makasih banyak. Seraya mengulurkan tangan untuk menerima. Tapi gadis itu menariknya menjauhi tanganku. Biar aku aja yang bawakan, kata Juwita. Seraya berlari mendahuluiku menyeberang, aku pun mengikutinya dari belakang. Kulihat Juwita dari belakang, tak terasa aku menelan ludah. Dasar setan, sukanya menggoda manusia. Tapi tak usah digoda setan pun, ini nyata. Benar-benar gadis yang sempurna, lincah, periang. Uhuk. Wah, terlalu banyak ludah kutelan, jadi agak tersedak. Mas Ian, aku ingin melihat hasil karyanya. Boleh kan? Aku ngangguk saja, bagaimana mau nolak? Senyum yang merekah, gigi yang putih, lesung pipi, mata yang berpijaran. Aduh, runtuhlah pertahanan. Dadaku benar-benar diaduk seperti bergolaknya lahar menggelegak. Tapi tak punya jalan keluar dari tebing hatiku. Karena takut dengan jurang dan tebing bayangan buatanku sendiri. Juwita berjalan di sampingku. Mungkin 5 tahun yang lalu, aku ketemu Juwita sebelum aku jadi murid Kiai. Pasti sudah kupacari. Tapi kini keadaannya lain. Aku telah jadi murid Kiai. Mungkin aku lebih senang kalau orang-orang seperti Juwita tak ada di dekatku. Karena teramat susah melawan nafsu. Teramat berat berperang dengan nafsu sendiri. Mas Ian, maafkan Abah ya, memang Abah selalu begitu. Kalau punya mau ceplos-ceplos saja tanpa dipikir. Main jodoh-jodoh saja, emangnya ini zaman apa? Kata gadis itu bersengut. Tak apa-apa kok. Mungkin Juwita sudah punya pacar di sekolahnya sehingga tak mau dijodohkan. Aku maklum akan gadis sekarang, apalagi gadis secantik Juwita. Aku cemburu? Ya enggak lah. Tapi kalau memang benar mau milih, suara gadis itu terdengar manja. Mas Ian pilih Juwita ya? Pletar. Seperti petasan dinyalakan di telingaku. Kaget nih. Sebebas lepas benar gadis ini. Hampir saja jantungku copot. Untung setelah tarik napas, kurasakan masih ada. Untung Juwita tak lama ada di tempat kerjaku. Dan berkali-kali dia berdecak mengagumi lukisanku. Aku senyum nyengir saja sampai saat mau pulang. Gadis itu tiba-tiba memencet hidung mancungku. Kamu memang hebat, katanya gemes. Perbuatannya yang mendadak itu sungguh mengagetkanku. Tapi aku tak bisa menghindar. Sudahlah. Kulihat ia berlari-lari kecil meninggalkanku. Aku segera pergi tidur mengingat malam nanti aku harus kerja. Malamnya aku hanya kuat kerja sampai jam 1:30 dini hari, karena siang kurang istirahat. Aku pun beranjak tidur. Lampuku matikan,
tapi lampu penerangan di luar masih bisa menerobos masuk lewat lubang angin. Belum sampai 5 menit aku tertidur, kurasakan tubuhku lengket di keramik tak bisa digerakkan. Dan dari pintu mushola nampak gadis-gadis berjalan. Sekarang ini mereka ada 5 orang. Aku mencoba menggerakkan tubuh, tapi sia-sia. Aku benar-benar tiada daya. Tak mampu melawan apa-apa. Mereka memperkosaku habis-habisan. Mereka ini apa? Aku tak mengerti. Jika aku menangis kemudian mengatakan aku diperkosa, pasti jadi bahan tertawaan. Maka besoknya aku pun memutuskan pulang ke pesantren. Mau meminta solusi kepada Kiai. Setelah pamit pada Pak Kosasi, aku pun pulang. Sampai di pesantren, Kiai hanya tersenyum melihat aku yang loyo. Gak apa-apa, cuma jin-jin perempuan yang nakal, kata Kiai. Tapi Kiai, udah, nanti ajak saja si Jauhari sama si Majid untuk menemani, kata Kiai menghiburku. Besoknya aku berangkat lagi ke tempat Pak Kosasi. Hari itu aku tak langsung kerja, jadi malamnya aku disuruh istirahat dulu. Setelah ngobrol dengan Pak Kosasi sampai jam 12 malam, kami pun beranjak tidur berdampingan. Sekarang akan kulihat apa reaksi perempuan itu. Tentu kejadian yang menimpaku tak kuceritakan pada 3 temanku. Rupanya kami bertiga mengalami hal yang berbeda-beda. Majid kakinya diangkat dan diputar-putar. Sementara Jauhari dijatuhi anak kecil kira-kira umur 9 tahunan, diduduki dadanya dan dipukul sampai wajahnya pada lebam. Wajahnya yang hitam makin tambah hitam. Sementara aku masih tetap diperkosa. Sebenarnya kedua temanku ini sudah takut dan mengajakku kembali ke pondok. Tapi tanggung lukisanku tinggal sedikit. Maka aku bujuk mereka untuk menemaniku semalam lagi. Karena paginya saling bercerita, jadi kami tahu kisah masing-masing. Entar malam aku yang tidur di tempat kamu aja, Mas. Biar aku ngerasain bagaimana rasanya diperkosa. Masak aku dibikin lebam kayak gini. Jauhari protes, dan kuiyakan saja. Maka setelah kerja kami pun berangkat tidur dengan perasaan tegang. Sesuai permintaan Jauhari, aku pun menempati tempatnya. Jauhari dan Jauhari tempatku tidur. Jam 3:30 kami semua bangun. Kulihat muka Jauhari makin jontor. Wajahnya yang jelek makin jelek saja. Dan aku lemas sekali karena melayani 5 wanita. Pinggangku benar-benar sakit. Dengkul seperti tak ada olinya lagi. Sementara Majid ngos-ngosan karena semalaman kakinya diangkat-angkat dan diputar-putar. Tapi aku mengajak mereka berdua untuk meneruskan tidur saja, karena waktu subuh masih lama. Saat itulah aku melihat dari pintu mushola masuk 15 wanita cantik. Beraneka warna bajunya, juga anak kecil bersisik ular. Digiring seorang kakek bongkok membawa cambuk. Nampak ke-15 wanita dan anak kecil itu takut tunduk. Cetar! Suara cambuk dilecutkan. Para perempuan itu menjerit. Ayo minta maaf, kalian telah mengganggu para santri Kiai Lentik. Cepat minta maaf, bentak kakek tua itu. Dengan takut-takut para perempuan itu minta maaf. Kemudian mereka digiring kakek itu keluar mushola. Aku segera terbangun. Besoknya mencari tempat mandi di sumur dekat mushola, lalu ikut sholat subuh di mushola. Dan ketika Kiai Masyuri mengajakku main ke rumahnya, aku menolak dengan halus. Karena pekerjaan telah selesai, maka aku dan teman-temanku pun pamit pulang kepada Pak Kosasi. Aku dipesan kalau membutuhkan pekerjaan, harap sudi datang, karena masih banyak yang harus kulukis. Saat berpamitan inilah Pak Kosasi bercerita tentang riwayat masa lalunya rumah makan ini. Menurut kisahnya, dulu sebelum menjadi rumah makan, tempat ini adalah jurang yang lumayan dalam dan seringkali terjadi kecelakaan. Kadang rombongan pengantin satu mobil masuk jurang, semuanya meninggal dalam kecelakaan. Ada satu keluarga dalam mobil, semua meninggal dalam kecelakaan masuk jurang. Ada juga truk rombongan kampanye masuk jurang.
Walau tak semua mati, tapi akhirnya dari orang yang tak mati dalam kecelakaan inilah diketahui bahwa setiap mobil yang celaka sebetulnya jalannya tetap biasa saja, lurus. Tapi entah kenapa tiba-tiba mobil ada di awang-awang dan meluncur ke jurang. Melihat banyaknya kecelakaan itu, Pak Kosasih pun membeli jurang dan tanah di sekitarnya. Lalu dibangunlah rumah makan yang besar. Dengan harapan termanfaatkannya tanah yang kosong dan yang lebih penting tak ada lagi kecelakaan. Tapi harapan Pak Kosasih hanya harapan saja. Buktinya sampai sekarang kecelakaan di daerah itu tetap saja terjadi. Entah berapa kali tembok pagar rumah makan itu diganti karena ambrol diseruduk mobil yang mengalami kecelakaan. Juga para pelayan rumah makan itu tak ada yang kuat bertahan lebih dari 3 bulan. Ada saja masalahnya, karena takut, karena kesurupan, tapi rumah makan itu tetap berjalan dan ramai pengunjungnya. Setelah pulang ke pesantren Pacung, aku menyelesaikan puasa 41 hari. Dan setelah selesai, aku minta izin pada Kiai untuk pulang sebentar ke Tuban menengok kampung halaman. Kiai pun mengizinkanku. Tanpa menunggu lama, aku berangkat pulang. Walau telah hampir setahun aku mesantren di tempat Kiai, tapi aku masih tak tahu aku ini mendapatkan apa di pesantren. Sebab Kiai tak pernah mengajarku apa-apa. Puasa juga baru 21 hari dan 41 hari. Sampai di desaku Sendang, rumahku adalah lingkungan pesantren. Ada sekitar 7 pesantren di sekitar rumahku. Kalau dihitung dalam satu desaku ada 10 pesantren. Semua pengasuhnya masih ada hubungan saudara denganku. Ada yang pamanku, ada yang saudara sepupu ayahku. Maka desaku terkenal dengan desa santri. Dan kehidupan masyarakatnya kebanyakan bertani. Ketika teman-temanku tahu aku datang ke rumah, semua pada datang berkunjung. Ada yang dari teman pesantren dekat rumah, tapi ada juga para gang kampung. Maklum aku dulu anak yang paling nakal di desaku. Bagiku sebenarnya kenakalan remaja, tapi bagi orang lain kenakalanku melampaui batas.